Kehidupan manusia selalu dihiasi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Dan apa tujuan dari semua ini? Sejak zaman dahulu, manusia telah mencoba menjawab pertanyaan ini melalui agama, filsafat, bahkan sains. Di pusat semua pertanyaan itu, sering muncul satu tokoh utama, yaitu Tuhan. Tuhan dianggap sebagai pencipta, penjaga, dan pemberi makna kehidupan. Namun di era modern ini, sebuah pertanyaan yang mungkin tak nyaman muncul ke permukaan. Apakah Tuhan benar-benar diperlukan dalam kehidupan manusia? Ada yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya, bahwa tanpa Tuhan, hidup manusia kehilangan arah. Tapi, di sisi lain, ada pandangan yang berbeda, bahwa manusia sebenarnya menciptakan konsep Tuhan untuk menjawab ketakutan terdalamnya, takut akan kematian, kesendirian, dan ketidakberdayaan. Dan sekarang, kita hidup di masa di mana teknologi dan ilmu pengetahuan mencoba mengambil peran yang dulunya hanya dipegang oleh Tuhan. Mesin dapat memprediksi masa depan, sains dapat menjelaskan asal-usul kehidupan, dan manusia semakin mandiri. Lalu, pertanyaannya, jika manusia bisa mandiri tanpa Tuhan, apakah kita masih membutuhkannya? Atau mungkin justru Tuhanlah yang membutuhkan kita agar keberadaannya tetap bermakna? Pertanyaan ini penting bukan hanya untuk dijawab, tetapi juga untuk direnungkan, karena di baliknya tersembunyi kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Dalam video ini kita akan menjelajahi pertanyaan besar ini dari berbagai perspektif, agama, filsafat, hingga sains. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagi miliaran manusia di seluruh dunia, Tuhan adalah pusat dari segala hal. Tuhan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sosok yang hadir dalam doa, ritual, dan tujuan hidup. Dalam agama-agama besar, Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga memegang kendali atas nasib manusia. Dalam Islam, Tuhan dipahami sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Mengetahui. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas untuk mengenalnya, mengabdi kepadanya, dan menjaga harmoni di muka bumi. Dalam tradisi Islam, hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang penuh penghormatan, kepercayaan, dan kepatuhan. Kehidupan di dunia dianggap sebagai sebuah ujian, di mana setiap tindakan manusia akan dinilai, dan hasilnya menentukan kebahagiaan abadi. Kristen memiliki pandangan serupa, tetapi dengan pendekatan yang lebih personal. Tuhan dipandang sebagai Bapa yang mengasihi ciptaannya. Dia menciptakan manusia agar memiliki hubungan dekat dengannya, layaknya anak dengan orang tua. Dalam tradisi ini, Tuhan tidak hanya berperan sebagai pencipta, tetapi juga sebagai penyelamat yang memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, dalam Hindu dan Buddha, konsep ketuhanan sedikit berbeda. Hindu mengenal banyak dewa sebagai manifestasi dari Brahman Sang Absolut. Setiap aspek kehidupan terhubung dengan hukum dharma, kewajiban moral yang membawa harmoni pada alam semesta. Di sisi lain, Buddha tidak mengutamakan Tuhan sebagai pusat, tetapi mengajarkan pencerahan sebagai jalan untuk keluar dari penderitaan. Namun, keduanya tetap melihat kehidupan manusia sebagai perjalanan spiritual menuju kebebasan dan keselarasan. Dalam semua pandangan ini, ada satu benang merah yang sama. Manusia dianggap sebagai makhluk yang lemah tanpa Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan arah dalam kehidupan. Ketika manusia menghadapi penderitaan, kehilangan, atau ketidakpastian, Tuhan menjadi tempat bergantung yang tak tergantikan. Namun, apakah hubungan manusia dengan Tuhan benar-benar berasal dari kebutuhan spiritual yang mendalam? Ataukah kepercayaan ini muncul karena kita takut pada kehampaan? Ketika teknologi, sains, dan modernitas mulai mengambil peran yang dulunya dipegang oleh agama, apakah manusia masih membutuhkan Tuhan? Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk menggali lebih dalam. Dalam perjalanan sejarah manusia, Tuhan seringkali menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang sulit. Siapa yang menciptakan alam semesta? Mengapa kita ada di sini? Dan apa yang terjadi setelah kita mati? Tapi filsafat dengan keberanian yang mempertanyakan segalanya, menantang gagasan ini. Apakah Tuhan benar-benar ada sebagai entitas objektif? Ataukah Tuhan hanyalah konsep yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial mereka? Filsuf terkenal Friedrich Nietzsche misalnya, pernah mengatakan, Tuhan telah mati. Ini bukan berarti Tuhan secara harfiah mati,
tetapi bahwa dalam pandangan Nietzsche, manusia modern telah meninggalkan kebutuhan akan Tuhan sebagai sumber moralitas dan makna. Di dunia di mana ilmu pengetahuan semakin dominan, Tuhan, menurutnya, tak lagi memiliki tempat. Namun, Nietzsche juga mengingatkan bahwa kematian Tuhan menciptakan kekosongan besar tanpa Tuhan. Manusia harus menemukan atau menciptakan sendiri nilai-nilai mereka. Jika Tuhan benar-benar telah mati di era modern, apa yang akan menggantikan posisinya sebagai sumber moralitas dan makna? Bisakah manusia menciptakan nilai-nilai baru tanpa menghadapi kekacauan? Apakah kehilangan Tuhan sebagai sumber moral berarti manusia harus menerima bahwa hidup ini sepenuhnya tanpa arah? Atau apakah itu justru membuka peluang untuk kebebasan yang lebih besar? Lain halnya dengan Blaise Pascal, seorang filsuf yang melihat keberadaan Tuhan dari sudut pandang pragmatis. Dia terkenal dengan gagasannya yang disebut taruhan Pascal. Menurut Pascal, mempercayai Tuhan adalah taruhan yang paling aman. Jika Tuhan ada, maka kepercayaan kita menghasilkan kebahagiaan abadi. Tetapi jika Tuhan tidak ada, kita tidak kehilangan apa-apa dengan mempercayainya. Sebuah pendekatan yang sederhana, namun cukup mendalam untuk mendorong manusia berpikir tentang risiko eksistensial. Apakah kepercayaan kepada Tuhan hanya soal pragmatisme, seperti yang Pascal usulkan? Jika kita percaya hanya karena takut salah, apakah itu benar-benar kepercayaan yang tulus? Jika Tuhan ternyata tidak ada, apakah taruhan Pascal tetap bernilai? Ataukah itu hanya ilusi untuk menghibur diri di tengah ketidakpastian? Di sisi lain, Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis, menolak keberadaan Tuhan. Dia percaya bahwa manusia terlahir dalam keadaan kebebasan yang radikal. Artinya, tidak ada Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita. Kitalah yang bertanggung jawab penuh atas pilihan dan makna yang kita ciptakan sendiri. Menurut Sartre, ini adalah sebuah kebebasan, tetapi sekaligus beban yang berat. Pandangan ini memunculkan pertanyaan penting, apakah Tuhan benar-benar ada? Ataukah manusia menciptakan konsep Tuhan untuk menjawab ketakutan terdalam mereka? Ketakutan akan kesendirian, penderitaan, dan kematian. Filsafat mengingatkan kita bahwa konsep Tuhan, baik nyata maupun tidak, telah menjadi fondasi yang membantu manusia membangun masyarakat, nilai-nilai moral dan harapan. Namun, jika kita sepakat bahwa Tuhan mungkin hanyalah ciptaan manusia, apakah itu mengurangi nilainya? Ataukah justru sebaliknya, menunjukkan betapa besar kekuatan imajinasi dan kreativitas manusia? Pertanyaan ini membawa kita lebih dalam pada bagaimana manusia memahami makna hidup. Ketika kita berbicara tentang alam semesta, manusia telah mencari penjelasan melalui berbagai cara. Agama memberi kita gambaran tentang asal-usul kehidupan melalui penciptaan ilahi. Namun sains menawarkan penjelasan yang berbeda, lebih logis dan berbasis bukti. Dalam pandangan sains, tidak ada kebutuhan untuk melibatkan Tuhan dalam menjelaskan asal-usul alam semesta atau kehidupan itu sendiri. Teori Big Bang misalnya, mengungkapkan bahwa alam semesta kita muncul sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari keadaan yang sangat padat dan panas, meledak dan berkembang menjadi sebesar sekarang. Proses ini dapat dijelaskan melalui hukum fisika yang ditemukan manusia. Tidak ada campur tangan ilahi yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena ini. Sains menganggap alam semesta bergerak mengikuti hukum alam semesta yang dapat dipahami dan diprediksi. Demikian pula teori evolusi oleh seleksi alam yang dipopulerkan oleh Charles Darwin, menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang secara alami tanpa campur tangan kekuatan ilahi. Proses alamiah yang berjalan selama miliaran tahun menghasilkan beragam spesies melalui mutasi dan seleksi yang menghasilkan individu yang paling mampu bertahan hidup. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan. Lebih jauh lagi, para ilmuwan seperti Stephen Hawking mengusulkan bahwa Tuhan tidak perlu ada untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Dalam bukunya The Grand Design, Hawking berpendapat bahwa hukum fisika itu sendiri, seperti gravitasi, sudah cukup untuk menjelaskan kenapa alam semesta ada. Dalam pandangan ini, Tuhan bukanlah elemen yang diperlukan untuk menciptakan atau menjaga alam semesta. Namun, meskipun sains berhasil memberikan penjelasan rasional tentang asal-usul dan evolusi alam semesta, masih ada pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak terjawab. Misalnya, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada? Apakah segala sesuatu ini murni hasil dari kebetulan? Atau apakah ada tujuan yang lebih besar di baliknya? Dengan sains, kita bisa memahami bagaimana dunia berfungsi. Tetapi apakah sains bisa menjawab mengapa dunia ini ada? Dan jika Tuhan memang tidak diperlukan dalam penjelasan ilmiah, apakah itu berarti kita telah menemukan semua yang perlu diketahui tentang realitas? Ataukah ada ruang bagi Tuhan, meski sains tidak dapat membuktikannya secara langsung?
Mari kita terus menggali pertanyaan-pertanyaan ini lebih dalam. Setelah kita melihat berbagai pandangan tentang Tuhan, baik dari agama, filsafat, dan sains, muncul sebuah pertanyaan yang mendalam. Apakah Tuhan benar-benar membutuhkan kita, atau justru kita yang membutuhkan Tuhan? Dalam banyak ajaran agama, Tuhan digambarkan sebagai makhluk yang tidak bergantung pada siapapun. Dia maha kuasa, maha mengetahui, dan tak terikat oleh ruang atau waktu. Dalam konteks ini, Tuhan tidak memerlukan manusia untuk eksistensinya. Tuhan tidak bergantung pada doa atau ibadah kita untuk mempertahankan keberadaannya. Ini adalah gagasan yang sangat kuat, bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, sementara kita adalah makhluk terbatas yang membutuhkannya untuk memberi makna dan tujuan. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih pribadi, kita seringkali merasa bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Saat menghadapi penderitaan, ketidakpastian, atau bahkan kebahagiaan, banyak dari kita merasa terdorong untuk mencari Tuhan sebagai tempat berlindung, pencipta harapan dan sumber kekuatan. Bukankah perasaan kebutuhan ini menunjukkan bahwa kita yang benar-benar membutuhkan Tuhan? Bahkan dalam beberapa aliran filsafat, Tuhan dianggap sebagai entitas yang memberikan makna kepada eksistensi kita. Dalam pandangan ini, Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga alasan mengapa kita bisa menemukan tujuan dalam hidup. Jika kita percaya bahwa hidup tanpa makna adalah sesuatu yang menyakitkan, maka kebutuhan akan Tuhan justru menjadi cara kita untuk menghindari kehampaan itu. Lalu di sisi lain, apakah Tuhan membutuhkan kita untuk terus ada? Apakah penciptaan ini ada karena Tuhan menginginkan adanya makhluk yang mengenalnya, mengabdi kepadanya, atau mungkin bahkan mencintainya? Dalam beberapa tradisi mistik, ada gagasan bahwa Tuhan menciptakan kita karena cinta, bahwa Tuhan ingin memiliki relasi dengan ciptaannya. Namun, jika Tuhan sudah sempurna dan tidak membutuhkan apapun, apakah hubungan ini benar-benar bersifat timbal balik? Apakah ini hanya kebutuhan kita sebagai makhluk yang terbatas? Ataukah Tuhan juga memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab dengan pasti, tetapi mereka mendorong kita untuk merenung lebih dalam tentang arti kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menciptakan Tuhan dalam pencarian makna hidup kita? Ataukah Tuhan yang menciptakan kita dengan tujuan yang lebih besar daripada yang dapat kita pahami? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dihadapkan pada dua kemungkinan besar, bahwa kita mungkin lebih membutuhkan Tuhan daripada yang kita kira, atau bahwa Tuhan sudah cukup sempurna tanpa kita. Seiring berjalannya waktu, mungkin kita akan menemukan jawabannya, atau mungkin justru terus mempertanyakan. Setelah melalui berbagai pandangan agama, filsafat, dan sains, kita sampai pada titik di mana pertanyaan yang paling mendalam tetap menggelora. Apakah Tuhan diperlukan dalam kehidupan kita, atau justru kita yang memerlukan Tuhan? Agama memberi kita jawaban bahwa Tuhan adalah pencipta yang mengatur hidup kita, mengajarkan kita untuk mengabdi dan berserah kepadanya. Filsafat mengajak kita berpikir kritis, dengan mempertanyakan apakah Tuhan diciptakan oleh manusia atau benar-benar ada sebagai entitas yang lebih tinggi. Sains, dengan penjelasan rasional dan bukti empirisnya, menunjukkan bahwa kita bisa memahami dunia tanpa perlu melibatkan Tuhan dalam penjelasan alam semesta. Namun, pada akhirnya, pertanyaan ini apakah Tuhan diperlukan atau kita yang membutuhkan Tuhan? Mungkin lebih merupakan perjalanan pribadi bagi masing-masing individu. Setiap orang mungkin memiliki cara berbeda dalam mencari makna hidup. Apakah itu melalui keyakinan agama, pemikiran filsafat, atau bahkan pencarian ilmiah? Di tengah segala perbedaan ini, mungkin kita bisa menemukan titik temu bahwa manusia memang membutuhkan makna, tujuan, dan pemahaman tentang tempat kita di dunia ini. Beberapa dari kita mungkin menemukan itu dalam keyakinan akan Tuhan, sementara yang lain mungkin menemukannya dalam pencapaian ilmiah atau kebijaksanaan filosofi. Pada akhirnya mungkin yang paling penting bukanlah mencari jawaban yang pasti atas pertanyaan ini, tetapi memberi ruang bagi diri kita untuk terus mencari, meragukan, dan merenung. Karena hidup itu sendiri adalah perjalanan yang penuh dengan pencarian makna. Tuhan atau konsep Tuhan bisa jadi adalah bagian dari pencarian itu, baik sebagai pemahaman yang menuntun maupun sebagai misteri yang tak terpecahkan. Jadi, pertanyaan besar ini, apakah Tuhan membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan Tuhan, sebenarnya adalah sebuah cermin dari siapa kita sebagai manusia. Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami jawabannya, tetapi mungkin itu adalah hal yang mendorong kita untuk terus berkembang, merenung, dan yang paling penting, bertanya.